politik dari Citra Institut, Yusa Farhan. Selamat sore Pak Yusa. Selamat sore Mas. Baik, Pak Yusa, terkait dengan masuknya Kaisang Pangarep ke PSI ini menimbulkan berbagai macam komentar dari netizen, dari masyarakat ya, mengingat kakaknya, ayahnya juga selaku kader dari PDIP. Anda melihatnya seperti apa kalau seperti ini? Ya, tentu ada plus minus ya, baik buat PSI maupun Kaisang. Dari sisi PSI, saya kira kepentingan utama PSI saat ini kan bagaimana lolos parlemen ya, karena di pemilu yang lalu ini PSI gagal mengantarkan wakilnya ke parlemen, sehingga PSI harus merubah strategi untuk memperbanyak vote getter. Nah, salah satunya adalah tentu Kaisang Pangarep yang punya pengaruh dan punya basis pemilih terutama di Jawa Tengah kan. Jadi saya kira bagi PSI dengan masuknya Kaisang ya tentu secara elektoral akan berpengaruh. Paling tidak PSI bisa lebih fokus lagi kepada segmen pemilih di Jawa, terutama Jawa Tengah, sekalipun irisan pendukungnya Mas Kaisang ini kan banyak juga sama dengan irisan pemilihnya PDIP. Nah, saya kira memang PSI sekarang membutuhkan Kaisang dalam konteks sebagai political brand, dan tentu PSI punya kalkulasi politik tersendiri ya terkait dengan masuknya Kaisang. Nah, kalau terkait Pilpres, saya kira kalau PSI menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo, ya saya kira ini menjadi bentuk penegasan juga dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, karena bagaimanapun kan Kaisang ini mewarisi gen politiknya Pak Jokowi. Jadi masuknya Kaisang ke PSI saya kira tidak mungkin tanpa restu Pak Jokowi juga, apalagi dalam satu keluarga. Nah, soal preferensi politik atau pilihan politik yang berbeda dalam satu keluarga, ya undang-undang kan memang tidak melarang. Meskipun bagi partai politik tertentu ada aturan yang melarang seperti PDIP kan, dalam satu keluarga tidak boleh lintas partai. Tapi saya kira fenomena preferensi politik yang berbeda dalam satu keluarga kan ini jamak ditemukan di alam demokrasi ya. Satu keluarga misalnya bapaknya ke partai A, istrinya ke partai B, anaknya ke partai C, ini saya kira jamak dan tidak hanya ditemukan dalam keluarganya Pak Jokowi. Nah, soal habitat politik Pak Jokowi dan Gibran yang selama ini memang ada di PDIP ya, tentu kan memang dari awal Pak Jokowi meniti karir politik kan memang diberikan karpet merah oleh PDIP, sehingga memang habitat politiknya ada di sana kan. Nah, sekalipun di sisi lain ya Pak Jokowi tentu sadar di PDIP beliau bukan siapa-siapa, karena memang PDIP masih ada terah Soekarno dan penerus-penerus Soekarno, sehingga tidak mungkin bagi Kaisang untuk mendapatkan tempat yang layak di PDIP dibanding dengan misalnya di PSI yang potensi untuk mendapatkan atau menjadi elit PSI itu sangat terbuka lebar, bahkan tidak menutup kemungkinan Kaisang bisa diplot sebagai ketua umum PSI menggantikan Mas Giring. Saya kira itu terbuka lebar karena satu sama lain saling take and give. Kaisang sekarang sudah menyatakan atau mendeklar diri sebagai politisi. Nah, sekarang ukuran sukses politisi ke depan salah satunya kan memang tembus di, ya kalau tidak eksekutif atau legislatif lah. Nah, kalau kemudian Mas Kaisang hanya menjadi politisi biasa di PSI tanpa kemudian terjun dalam arena sirkulasi kepemimpinan politik baik itu lokal maupun wilayah maupun nasional ke depan, ya saya kira agak sulit. Dan memang arahnya nanti kan ke sana, apakah mungkin ke depan Mas Kaisang disiapkan sebagai bakal calon wali kota ataupun calon gubernur ke depan misalnya, ya tentu kan masih terbuka kemungkinan lebar ya. Artinya dengan mendeklar diri sebagai politisi kan tentu ada target-target politik tertentu ke depan. Nah, ini sekaligus memperkuat atau menegaskan ya memang Pak Jokowi mau tidak mau, kalaupun disebut sedang membangun klan politik ya itu tidak bisa dipungkiri kan. Sebentar lagi beliau lengser, kemudian menyiapkan Gibran, menyiapkan Mas Kaisang, ya saya kira itu bukan hanya khas Pak Jokowi, semua pemimpin-pemimpin di Indonesia juga sama lah, Pak SBY juga sama, kemudian
Bu Mega juga sama, dan yang lain sebagainya. Saya kira sebagai pengantar itu, Mas. Oke. Baik, tapi tadi sempat dibahas juga terkait dengan aturan di PDIP. Ini juga termasuk dari ADART PDIP ya. Kalau tidak salah juga yang mengatur bahwa satu keluarga yang disebutkan kader PDIP harus dalam satu partai yang sama. Kalau kita pernah mengingat di masa-masa lalu juga PDIP ini pernah menegakkan aturan saat itu mencopot ketua DPD PDIP Maluku, Murad Ismail, karena istrinya mencalonkan diri sebagai legislatif melalui partai PAN. Apakah juga ini akan berlaku dalam Kaisang ini, Pak Yusuf? Iya, tentu kembali kepada keberanian PDIP untuk mengambil tindakan dan sanksi yang tegas kalau kemudian itu diatur dan menjadi ketentuan dalam aturan internal PDIP kan. Kalau itu berlaku bagi orang lain ya mestinya itu juga berlaku sama dengan Mas Kaisang, sekalipun sekali lagi dalam perspektif hak-hak politik, undang-undang kan tidak melarang dan justru menjamin kemerdekaan politik warga negara untuk bersikap, berkumpul, bahkan ikut dalam partai politik tertentu ya. Jadi saya kira skopnya itu ada dalam konteks aturan internal partai politik, tapi secara umum kan tidak melanggar undang-undang. Dan saya kira sekali lagi fenomena pilihan politik yang berbeda dalam satu keluarga ini realitas politik yang jamak kan di alam demokrasi ya, tentu tidak bisa dibatasi juga. Ya ini kan soal kenyamanan kan. Kalau kemudian di PDIP merasa tidak nyaman dan kemudian Mas Kaisang merasa ada kesamaan satu visi dengan PSI, apalagi Kaisang ini kan masih sangat muda, 28 tahun. Karir politiknya cukup panjang dan kita kenal PSI selama ini kan menjadi partai politik yang punya fokus perhatian terhadap generasi milenial ya. Ya saya kira Mas Kaisang menemukan kenyamanan dalam berpolitik di PSI ya tentu itu hak politik Mas Kaisang untuk kemudian bergabung dalam PSI.